Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Herudin, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awalong Samarinda. Saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen Bahasa Indonesia Hukum yang terhormat Ibu Dr. Hajjah Siti Aisyah SPD SH MMH. Baik, selanjutnya pada kesempatan ini saya akan memaparkan masalah dasar hukum perceraian di negara kita ini, negara Indonesia. Di dalam negara kita ini, negara Indonesia ini, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 1975, berdasarkan undang-undang tersebut dimungkinkan salah satu pihak, yaitu suami istri, yang melakukan gugatan perceraian. Walaupun demikian, ada perbedaan antara penganut agama Islam dan non-Islam. Jadi pasangan suami istri Muslim itu dapat bercerai dengan didahului oleh permohonan talak oleh suami atau gugatan cerai oleh istri yang didaftarkan pada pengadilan agama. Dan untuk pasangan non-muslim itu dapat didaftarkan di pengadilan negeri untuk mengajukan gugatan cerainya, baik suami maupun istri. Jadi saya di sini membahas masalah perceraian pasangan yang beragama Islam atau Muslim. Jadi pasangan suami istri ini yang beragama Islam ini, yang salah satunya berniat untuk bercerai, harus itu tunduk pada kompilasi hukum Islam atau KHI yang berlaku berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Dengan demikian, dalam proses perceraian berdasarkan KHI terdapat dua istilah, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Di dalam pasal 116 KHI menegaskan hal tersebut. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Jadi berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Perkawinan dan PP 9/1975 diatur tentang cerai talak, yaitu cerai yang diajukan suami di depan pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam. Talak menurut pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal tersebut diatur dalam pasal 129 KHI yang berbunyi, yaitu seorang suami yang akan menjatuhkan
talak kepada istri yang mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Jadi mengacu pada Undang-Undang Perkawinan PP 9/1975 dan KHI bahwa seorang suami muslim yang telah menikah secara Islam dan berniat menceraikan istrinya terlebih dahulu itu mengajukan surat pemberitahuan tentang menceraikan istrinya, diikuti dengan alasan-alasan surat pemberitahuan tersebut disampaikan ke pengadilan agama tempat ia berdomisili. Dengan demikian, sang suami meminta diadakan sidang oleh pengadilan agama untuk maksud tersebut. Jadi pengadilan agama akan mempelajari isi surat pemberitahuan tersebut dan dalam selambat-lambatnya itu 30 hari akan memanggil penggugat beserta istrinya guna meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masuk perceraian tersebut. Jadi hukum negara Indonesia ini hanya mengakui talak yang diucapkan suami di depan pengadilan. Itu pengadilan agama. Adapun talak yang diucapkan suami di luar pengadilan agama hanya sah menurut hukum agama. Di dalam artikel berjudul Akibat Hukum Talak di luar pengadilan atau hukum online, Nasrullah Nasution SH menyatakan bahwa cerai talak yang dilakukan suami di luar pengadilan agama menyebabkan ikatan perkawinan antara suami istri tersebut belum putus secara hukum sebagaimana diatur oleh negara. Jadi selain perceraian, pasangan muslim hanya dapat dilakukan di depan pengadilan agama di dalam pasal 115 KHI juga menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan setelah pengadilan agama berusaha dan tidak berhasil menamaikan kedua belah pihak. Tentang hal ini dilakukan melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk pengadilan agama. Adapun cerai gugat atau gugatan cerai hanya dapat diajukan oleh istri sebagaimana terdapat dalam pasal 132 ayat 1 KHI. Jadi gugatan perceraian diajukan oleh istri atas kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. Jadi gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama di dalam pasal 132 ayat 2 KI. Itulah dasar hukum perceraian. Dan selanjutnya
Saya juga menjelaskan masalah akibat perceraian di dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang pertama, ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Yang kedua, ayah yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Terakhir, pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Dan juga saya menjelaskan dampak perceraian terhadap anak. Adapun dampak perceraian terhadap anak, yang dampaknya itu adalah mudah terpengaruh hal negatif, prestasinya akademik menurun, merasa kesepian, mengalami kesulitan menjalani suatu hubungan. Selanjutnya, anak akan merasa bersalah, menimbulkan stres, cemas, dan trauma, dan lebih sering menyendiri. Hilangnya minat dalam kegiatan sosial, kehilangan fokus saat beraktivitas, dan kesedihan karena kehilangan anggota keluarga. Itulah dampak perceraian terhadap anak. Dan juga ada dampak perceraian terhadap pasangan, yaitu pertama itu kesepian, insomnia, trauma, ketidakstabilan finansial, gangguan emosi, dan putusnya silaturahmi. Itulah dampak perceraian terhadap pasangan. Dan juga saya membahas yang terakhir di sini adalah hak anak akibat perceraian kedua orang tua. Jadi ada hak anak akibat perceraian kedua orang tua. Jadi setiap anak itu berhak mendapat pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, rumah, dan lingkungan tempat tinggal yang baik lahir batin, termasuk mendapatkan curahan kasih sayang. Kedua, semua biaya kehidupan anak menjadi tanggung jawab orang tua atau ayah dan ibu. Terakhir, hak untuk bertemu ayah dan ibu atau orang tua bagi setiap anak pasca perceraian ayah dan ibunya. Itulah juga hak anak akibat perceraian kedua orang tua. Jadi jangan menganggaplah setelah itu bercerai kalian mungkin merasa bebas karena terlepas dari rumitnya masalah rumah tangga. Tetapi sesungguhnya itu adalah awal dari sebuah masalah baru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.